Baik, kembali lagi bersama channel kelas matematika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas SPL atau sistem persamaan linear yang tidak memiliki penyelesaian. Nah, kita akan menyelesaikan ini menggunakan Gauss-Jordan. Namun sebelum kita masuk pada pembahasannya, saya minta kepada kita semua untuk menyalakan lonceng notifikasinya serta like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, di sini sudah ada salah satu soal yang mengatakan bahwa tentukan penyelesaian dari SPL berikut ini. Nah, di sini ada 3 persamaan seperti yang tertera. Baik, untuk menyelesaikan persamaan ini, karena di sini kita dituntut untuk menggunakan Gauss-Jordan, maka tentunya di sini yang pertama kita harus lakukan adalah memperbesar persamaan ini menjadi matriks. Maka kita perbesar dulu mata persamaan ini menjadi matriksnya. Ya, ini adalah matriks yang ada. Nah, yang ini teman-teman, yang X ini adalah nilainya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Ini anggap sebagai variabelnya seperti itu. Nah, di sini kita menuliskan variabel-variabelnya saja. Oke. Nah, setelah kita perbesar matriks, apa yang kita lakukan, teman-teman? Di sini yang kita lakukan adalah kita menggunakan OBE. Nah, dalam OBE yang pertama kita harus ketahui dulu langkah-langkahnya itu seperti apa. Jadi untuk OBE, langkah-langkah yang pertama itu kita mengalihkan suatu persamaan atau baris dengan suatu bilangan tak nol. Nah, kalau kita mengalihkan, otomatis kita juga bisa membalikan ya teman-teman. Kemudian kita bisa melakukan penukaran baris dan kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan suatu persamaan dengan persamaan yang lain. Oke, itu untuk penjelasan awal. Kita langsung saja. Nah, di sini saya pertama untuk kita mau obey. Nah, di sini ada matriks yang sudah ada. Nah, yang pertama kita harus menentukan satu utama pada baris pertama. Nah, untuk baris pertama ini sudah terbentuk satu utama. Nah, di sini satu utamanya di sini pada baris pertama adalah ya. Ini adalah satu utamanya. Nah, dalam peraturannya di bawah satu utama atau di atas satu utama nilainya atau enter-enternya harus 0. Maka di sini yang 2 kita harus ubah jadi 0, 3 sudah harus diubah jadi 0. Maka untuk kita mengubah, kita bisa menggunakan bantuan untuk baris pertama, baris kedua, dan kalau kita mau untuk mengubah ini berarti kita bisa menggunakan untuk baris kedua, maka kita bisa bantuan baris pertama dan baris ketiga. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini yang pertama saya ingin mengubah baris kedua di sini dengan menggunakan rumus 2B1 kurang B2. Artinya saya mau mengenolkan yang ini, mengenolkan yang 2. Kemudian saya mau mengenolkan yang ini 3 juga, jadi 1 kali berjalan, maka saya menggunakan 3B1 kurang B3. Nah, otomatis untuk yang baris pertama ini tidak akan berubah ya. Yang ini dia tidak akan berubah. Yang berubahnya nanti di sini. Baris kedua dan baris ketiga, sehingga nanti menghasilkan seperti ini. Ya. Perhatikan, ya baik. Ini kan tadi saya mengatakan bahwa tidak berubah, yang berubahnya ini. Ya. 2B1 kurang B2. Nah, kita uang ini. 2 kali 1 2 kurang B2. B2-nya kan 2, maka 2 kurang 2 0. Untuk ini 2B1 kurang B2, 2 kali 1 2, 2 kurang 3 negatif 1 ya. Untuk yang ini lagi 2 kali 1 2, 2 kurang 2 0, maka di sini 0. Berlaku juga untuk ini ya teman-teman. Maka di sini pasti akan hasilnya 8 karena 2 kali 5 10, 10 kurang 8 adalah 2 ya. Berlaku juga untuk ini.
3B1 kurang B3, jadi 3 kali 1 kurang 3, 0. Ini 3 kali 1 kurang 4 adalah min 1. Ini 3 kali 5, 15 kurang 12 adalah hasilnya 3. Maka sekarang kita sudah berhasil mengubah ini, ya, mengubah ini. Untuk baris pertama sudah memiliki satu utama. Nah, sekarang kita masuk pada baris kedua juga harus memiliki satu utama. Nah, di sini satu utamanya dia harus letaknya paling kanan pada satu utama pada baris sebelumnya di sini. Berarti diletaknya di sini. Maka ini nilainya negatif. Nah, untuk saya mengubah dia menjadi satu utama supaya tidak negatif, maka saya bisa menggunakan rumus ini. Ya, negatif 1 kali B2. Nah, negatif 1 kali B2 otomatis di sini dia berubah menjadi positif. Sehingga yang berubahnya nanti baris kedua saja, sedangkan baris pertama dan baris ketiga tidak berubah. Sehingga kita mendapatkan matriks seperti ini. Ini dia menjadi min, ini positif semua. Ya. Nah, saya sudah mendapatkan ini dan saya sudah mendapatkan satu utama pada baris kedua. Nah, peraturannya bahwa jika saya memiliki satu utama, maka di atas satu utama dan di bawah satu utama juga harus 0. Maka yang pertama ini 1 juga harus 0, min 1 juga harus gitu menjadi 0. Maka saya menggunakan rumus ini. Supaya ini jadi 0, saya gunakan rumus minus B1 tambah B2. Dan supaya min 1 jadi 0, saya gunakan ini. Nah, ketika kita operasikan, nah, baris kedua nanti tidak berubah ya teman-teman di sini. Dia tidak berubah, sehingga di sini tidak berubah. Yang berubahnya di sini. Ini ketika kita operasikan masuk, kita menggunakan min B1. Jadi min B1 tambah B2. Di sini nanti hasilnya di sini sebenarnya salah rumus ya teman-teman. Dia sebenarnya salah rumus. Seharusnya ini adalah min B2 ya. Di sini min B2 tambah B1 sehingga nanti di sini hasilnya tetap positif ya. Ini ada kesalahan pengetikan. Rumusnya harusnya min B2 tambah B1. Nanti teman-teman operasikan akan dapatkan hasil seperti ini. Dan untuk baris ketiga ini min B2 tambah B3. B2 tambah B3 ya. Ini nanti hasilnya 0 ya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah sampai di sini, saya mau menentukan satu utama karena di sini saya sudah berhasil. Di atasnya ada 0, di bawahnya ada 0. Nah, maka saya harus melanjutkan ke baris ketiga, saya harus mendapatkan satu utama juga. Nah, sebelumnya teman-teman, yang ini adalah hasil dari persamaannya. Maka tadi saya hanya mengatakan bahwa ini kita perbesar matriksnya. Nah, di sini kita mau menentukan satu utama, tetapi ini tidak mungkin lagi karena di kanannya adalah 0, tidak mungkin kita ubahnya menjadi 1. Maka sampai sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengobek, kita membuat menjadi operasi baris elementer. Tetapi kok kita bisa mendapatkan seperti ini teman-teman? Untuk persamaan X, Y, dan Z-nya 0, tetapi dia memiliki hasil teman-teman. Nah, ini yang perlu kita curigai. Ada apa ini? Sehingga kita buatkan dalam bentuk persamaan lagi. Nah, untuk persamaan 1, saya mendapatkan X tambah 0Y tambah Z sebenarnya. Artinya sebenarnya kalau ini ditulis, tidak usah ditulis juga, tidak apa-apa. Tapi ini supaya bisa membedakan, makanya saya tulis seperti ini. Kemudian untuk ini juga hanya Y saja. Di sini Y sama dengan min 2. Di sini 0X. Ini seharusnya tambah ya teman-teman. Di sini harus tambah 0X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan 1. Nah, mau kita ganti kalau kita mau mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Nah, di sini kalau nilai Y sudah min 2. Kita mau substitusikan nilai ketika kita mendapatkan nilai X, nilai Y, nilai Z-nya berapa saja. Di sini kita tetap akan dapat 1. Karena bilangan apa yang dikalikan dengan 0 tetap akan 1. Jadi sehingga saya mengambil kesimpulan begini. Dari persamaan 3 tidak mungkin ada nilai X, Y, dan Z
yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, SPL di atas tidak memiliki penyelesaian atau SPL tidak konsisten. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, ketika kita mau menyelesaikan SPL yang tidak memiliki solusi, dan kita hanya lihat itu ketika ada beberapa entry yang memuat, yang ada barisnya nol semua dan ada hasilnya, ada nilai, maka itu dia tidak akan memiliki penyelesaian. Misalnya di sini kita mendapatkan dia di baris ketiga, maka di sini dia tidak akan memiliki penyelesaian. Ya, ini yang menjadi identitas bahwa kalau dia tidak memiliki penyelesaian nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Dan sebenarnya tujuan dari OBI ini kita mengubah suatu matriks yang sudah diperbesar menjadi matriks identitas, sama halnya saja seperti itu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan cara yang tadi itu sama, tetapi tujuannya kita membawa dia ke matriks identitas. Ketika dia berorder 2 kali 2, matriks identitasnya seperti apa. Ketika dia 3 kali 3, itu nanti matriks identitasnya seperti apa. Begitupun berorder 4 kali 4. Ya baik, mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.